Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan berburu balam, balam diburu di tengah lapang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan siang. Jalan-jalan ke pagar alam, singgah ke OI membeli nenas. Ibu-ibu yang cantik, yang bakal menjawab salam berikut ini, saya doakan hutang-hutangnya semua lunas. Banyak utang jaknya Tidak mungkin di sini tempatnya tidak ada hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling kita hormati, paling kita cintai, paling kita sayangi guru kita sudah berada di sini, Al Ustadz kita. Kemudian hadir juga Ibu Lurah yang cantik luar biasa, dan ibu-ibu pengurus masjid dan majelis taklim semuanya yang cantik jelita. Ibu-ibu semua terima kasih sudah bersama kita di masjid yang begitu megah dan indah ini, yaitu Masjid Baitur Rahim, Payaraman Timur, Kabupaten Ogan Ilir. Dan ibu-ibu, hari ini kita akan mengikuti acara dakwah keliling TVRI. Dakwah keliling TVRI, insya Allah. Ibu-ibu, nanti sebelum kita mendengarkan tausiah kita pada hari ini, tema yang kita pilihkan hari ini adalah mempersiapkan bekal hidup di akhirat. Masya Allah, serem ibu ya, judulnya itu serem. Tapi mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita akan membahas tema kita mengenai mempersiapkan bekal hidup di akhirat nanti bersama narasumber kita, yaitu Al Ustadz Muhammad Hakim Syafi'i SAG. Pemirsa yang dirahmati Allah, mendapatkan berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama akan kita dengarkan kumandang ilahi, pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang akan dikumandangkan oleh saudari qari'ah kita Adinda Faras Faria, sarjana agama, membacakan surah Al-Mujadilah ayat 11 dan 12. Kepada yang terhormat Adinda Faras Faria SAG kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Sadaqallahul aliyul azim. Alhamdulillah, baru saja kita tadi mendengarkan kumandang ilahi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim oleh Adinda Faras Faria, Sarjana Agama. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan kumandang Al-Quran pada hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik ibu-ibu, kita akan segera masuk pada tema kita hari ini. Saya akan panggilkan Al-Ustadz Muhammad Hakim Syafi'i, Sarjana Agama. Silakan Pak Ustadz. Iya, dengan mic-nya langsung Pak Ustadz. Nah, itu dia. Masya Allah, Ustadz. Ustadz apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Tema kita hari ini mempersiapkan bekal hidup di akhirat. Betul, benar. Masya Allah, serem tema ini Ustadz ya. Jadi memang ibu-ibu, pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah mempersiapkan bekal hidup di sekarang kita hidup di alam apa ibu-ibu? Berarti ada alam berikutnya ya Bu ya? Ya Allah. Jadi mana kita hidup ini Pak Ustadz ya? Harus ada persiapan barangkali. Jadi kitanya harus jadi orang yang cerdas. Baik. Mempersiapkan ini harus benar-benar, karena hidup kita yang sebenarnya itu bukan di dunia ini. Hidup kita yang sebenarnya itu adalah di akhirat nanti. Iya, jadi sekarang ini mimpi-mimpi aja ya Bu ya. Mimpi-mimpi aja nih di majelis taklim ini. Tidak begitu. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita akan dengarkan tausiah kita pada kesempatan kali ini dengan Ustadz Muhammad aja saya panggil, itu lebih indah, lebih cantik ya Ustadz ya. Mengenai persiapan kita bagaimana menghadapi dunia akhirat kita nanti. Kita mau tagline dulu, dakwah keliling TVRI insya Allah penuh berkah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Apa kabar ibu-ibu? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat galau-galau. Sebelum kita mulai tausiah, kita istighfar dulu. Bisa istighfar? Ya, istighfar ikuti saya ya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Sekali lagi, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling beruntung di akhirat nanti man wujida fi sahibatihi istighfaran katsiran. Siapa yang mendapati catatan amalnya di akhirat nanti banyak membaca istighfar. Makanya Bapak Ibu, banyak-banyaklah kita membaca istighfar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang terus melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Semoga berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita, dari tidur, bangun tidur sampai tidur lagi, sedetik pun kita tidak bisa melepaskan dari nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Betul Ibu-ibu? Betul. Bahkan kita datang ke sini tidak mungkin kita sampai ke tempat yang mulia ini kecuali atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berbagai apapun yang kita miliki, semuanya itu Allah yang beri, Allah yang nunjuk kita. Tapi ingat ibu-ibu, bapak-bapak, mana bapaknya? Ya. Ingat ibu-ibu, setiap nikmat yang kita peroleh, kita terima itu pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hafal surah At-Takasur ya. Lihat ujung ayatnya itu. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Coba bareng-barang. Alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu, hari kiamat, kalian pasti akan benar-benar ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang segala nikmat yang kalian terima. Dari yang kecil apalagi yang besar, yang sedikit apalagi yang banyak, yang tidak berharga apalagi yang berharga, semuanya ditanya satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana agar kita bisa bertanggungjawabkannya? Sedikit Bapak Ibu, gunakan nikmat itu untuk ibadah. Gunakan nikmat itu untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada kami tema pada hari ini adalah mempersiapkan bekal kehidupan akhirat. Ibu-ibu, sengaja aku pilih ini. Mengapa? Karena tidak ada kehidupan yang paling kekal, adalah kehidupan akhirat. Man arafa bu'das safari fasta'idda. Perjalanan kita masih jauh. Kita bersampai di dunia yang fana, yang syahid, yang nyata ini. Namun perjalanan kita masih ke alam kubur, kita dibangkitkan, kita dikumpulkan di yaumil mahsyar, kita ditimbang amal kita diberikan kitab amal, kita melalui syirat, masih panjang perjalanan kita. Makanya kita
harus menjadi orang yang cerdas, mempersiapkan amal untuk menghadapi kematian, hidup akhirat. Apalagi alasannya? Karena kita ini pasti akan sampai ke akhirat. Kita ini pasti masuk akhirat. Kematian itu ibu-ibu jangan ditakuti. Takut kamu nak mati? Kepengen mati? Yang dari Sri Kemang, kepengen mati? Nah, tak pacak kalau sudah datang saatnya harus, ya. Mati itu pasti. Ibu-ibu nanam sawit belum tentu ibu yang panennya. Ibu yang menyekolahkan anaknya belum tentu sampai jadi sarjana. Ibu-ibu yang buat rumah belum tentu ibu-ibu yang nunggu rumah tersebut. Cuma kalau mati pasti. Pasti. Makanya bersyukurlah ibu-ibu pada saat ini kita masih hidup, masih bernapas. Coba cipit tangan kamu ini, masih ngerasa? Coba dicipitnya Neng. Mentak ngerasa 40 hari. Coba rasa, tak terasa. Hari lebih. Kalau tak terasa lah 40 hari. Lantas apa yang kita siapkan untuk menghadapi, membekali hidup kita dan kehidupan akhirat? Yang harus kita siapkan yang pertama ibu-ibu, baguskan sholat, baguskan mayang. Aku yakin lah mayang kalau 5 waktu ya. Kalau tak kena doa, ngantuk kamu. Galak ngantuk. Malah setua iko masih tak kalah mayang. Nak jadi apa? Ya? Mengapa mayang itu harus kita jadikan yang pertama kali? Awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Kaji di akhirat nanti yang pertama kali dihitung amal ibadah kita tuh as-shalah, mayang. Mayang. Fa in saluhat aman mayangnya bagus, faqad aflaha wa anja. Orang itu beruntung dan sukses. Sukses apa? Sukses masuk surga. Amin ya rabbal. Pengen masuk surga? Mana yang dari Bangun Jaya? Pengen masuk surga ibu? Pengen. Kalau kau pengen masuk surga, mati dulu. Begian, terima kasih. Ya Allah, salam Ustadz. Bahwa ada persiapan dan harus ada persiapan. Satu, baguskan mayang. Sembahyang maksudnya Ustadz ya. Sembahyang, Masya Allah. Lah bagus galau mungkin sholatnya di sini ibu-ibu ya. Amin, Insya Allah ya. Karena Ustadznya kan Ustadz di sini, Ustadz tetap. Insya Allah. Jadi tema kita adalah mengenai mempersiapkan bekal untuk hidup. Ternyata di akhirat tuh hidup lagi kita gitu. Bekal hidup di akhirat. Baik, kita lanjutkan setelah yang berikut ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik ibu-ibu dan seluruh pemirsa TVRI Sumatera Selatan, dalam acara dakwah keliling TVRI, tagline dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Masya Allah pemirsa dan Ustadz
berdegup-degup jantung ini Ustadz. Kalau bicara mengenai persiapan hidup nanti di akhirat Betul, itu. ya. Benar Pak Ustadz ya? Betul. Oh, rasa-rasa hidup tak berarti Pak Ustadz. Baik Pak Ustadz dan pemirsa, kita dengarkan kembali kelanjutan seperti apa persiapan kita setelah yang pertama tadi adalah sholat. Silakan Pak Ustadz. Ya, kita lanjut kembali ya. Halo ibu-ibu, siap? Siap. Yang pertama yang harus kita lakukan, perbaiki sholat kita. Dalam sebuah keterangan lain dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man taraka faridatan minas shalah kutibasmuhu fi babin nar. Barang siapa yang meninggalkan satu waktu saja dari sholat fardu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, satu baik dia tinggalkan, kutibasmuhu fi babin nar, namanya dicatat di pintu neraka. Masya Allah. Lah berapa kali kita tinggalkan sholat ibu-ibu? Masya Allah, banyak nama kamu berarti. Banyak nama kamu. Apalagi dikatakan as-sholatu nurun. Sholat itu cahaya. Nanti setelah kita mati, kita dimasukkan dalam kuburan. Betul? Tuh. Ditutup dengan papan, ditimusi dengan tanah, dienyak-enyak oleh anak kamu. Iya? Ada lampu dalam itu? Tidak ada lampu. Ada PLN? Nah, saat itu sudah mulai. As-sholatu nurun. Sholat itu cahaya, penerang kita dalam kubur. Ingat satu, perbaiki sholat. Yang kedua, banyak-banyak zikir. Kita rengan-rengan baik belajarnya ini. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha zikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman. Kamu beriman? Yang baju hitam kan beriman kita ya? Beriman. Kalau dipanggil ya ayyuhallazina amanu, labbaik. Siap, aku yang beriman. Aku yang beriman. Ngapa kalau dipanggil orang beriman tuh? Uzkurullaha zikron katsira. Banyak-banyaklah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Apalagi bahwa ibu-ibu, zikir ini adalah ibadat yang murah meriah. Perlu duit berzikir? Oh, ta'ala. Perlu tenaga? Perlu waktu banyak? Tidak, masya Allah. Tidak ya. Zikir apa? Saya mulai zikir yang biasa kita sebut. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kalimatani khofipatani fil lisani, sakilatani fil mizani, habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang ringan di lidah. Beratnya subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim. Berat apa tidak? Ringan di lidah. Sakilatani fil mizan. Sakilatani fil mizan, berat di timbangan. Kalau kita banyak baca subhanallah wa bihamdihi, subhanallah azim, tuh masuk amalan itu di timbang amal, langsung berat amal kebaikan kita. Kepengen seperti itu? Banyak-banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Habibatani ilar rahman. Dua kalimat ini juga disenangi oleh Allah. Kalau kalimat itu disenangi oleh Allah, berarti orang yang nyebutnya juga disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kepengen disenangi oleh Allah? Nah, kepengen? Mudah lah dibocorkan hadisnya tadi. Banyak-banyak mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bahkan di situ bukan disenangi, dicintai. Bayangkan kalau orang dicintai, apa baik dipinta pasti diberi. Barang siapa man qala subhanallah wa bihamdihi, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdihi baik, marratin mi'atu marrat,
100 kali hutat khotoyahu, kesalahan dosa-dosanya pasti Allah ampuni, Allah hapuskan dosa-dosanya. Walau kana misla jubalil bahar, walaupun dosanya itu banyak seperti buih di lautan. Ibu-ibu banyak dosa? Jangan ngaku tak berdosa. Banyak dosa kita gini, ya. Kalau kita banyak ucap subhanallah wa bihamdihi 100 kali baik pagi, 100 kali baik. Kalau kita Allah hapuskan dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Apalagi nak kita perbanyak berkaitan zikir ini. Sholawat. Kita kalau dengar sapaan, pernah dengar sapaan? Kamu lah dapat sapaan itu belum? Nah, belum? Kalau pengen dapat sapaan, bacalah sholawat itu siapa yang membaca man sholla alayya asyra marrat, barang siapa yang bersolat kepadaku 10 kali hina yusbihu, ketika pagi, dan bersolawat kepadaku hina yamsi, ketika petang, adrokat husafaati yaumal kiamah, pasti orang itu dapat syafaatku di hari kiamat nanti. Ku tanya lagi, kepengen dapat syafaat Nabi? Kepengen ya? Catat kepengen. Kalau kepengen, amalkan yang ini. Apa amalannya? Baca sholawat 10 kali pagi, baca sholawat 10 kali petang. Bacalah itu. Dengan ini nak jadi oleh-oleh, ya. Mungkin dah dapat ilmunya dulu, cuma ngenangkan lagi sekarang ini. Yang ketiga, apalagi persiapan kita? Persiapan kita yang ketiga adalah banyak-banyak istighfar. Apa itu istighfar itu? Minta astagfirullahaladzim, aku minta ampun ya Allah. Karena kita ini banyak dosa. Banyak dosa. Apalagi, aku nak nyebut apalagi ibu-ibu. Tak apa-apa ngomong baca ya. Apalagi ibu-ibu itu kan banyak urusan. Urusan paling besar itu urusan dengan laki. Itulah urusan paling laki. Kena galak lain kena. Iya bu, galak lain kena. Asak lain kena tuh hati galak meruap. Asak hati galak meruap tuh asak laju nak melayani laju lesu, nak beringkas laju lesu. Ngapa? Likulli bani Adam khotoun. Setiap anak cucu Nabi Adam itu ada salahnya. Wa khairul khotoin, dan sebaik-baik orang yang salah adalah at-tawwabin, orang yang galak taubat, orang yang galak istighfar. Hafal Sayyidul Istighfar? Alhamdulillah. Yang mana Sayyidul Istighfar itu? Allah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Nah, Sayyidul Istighfar itu barang siapa yang membaca itu pagi hari dan sore hari sekali-sekali baik dengan penuh keyakinan, kalau dia bacanya pagi hari itu dia mati masuk surga. Masya Allah. Bacanya sore hari, malamnya mati, masuk surga. Berarti kalau begitu, jangan tinggalkan Sayyidul Istighfar ini. Bacalah istighfar ini. Sayyidul Istighfar.
Yang pertama tadi apa? Nak siapkan kita nak mati ke ini? Persiapan bekal akhirat. Perbaiki sholat. Yang kedua, banyak-banyak yang zikir. Yang ketiga, banyak-banyak istighfar. Kita tambahi satu lagi, jaga silaturahim. Nak baik dengan adik nak baik dengan tetangga, nak baik dengan mertua, nak baik dengan keluarga mertua. Ya, jangan sampai dengan keluarga kita baik, yang baik lagi asal dia datang. Cikabi, kamu nak pisang, nak kena dangir, bola balik. Idar keluarga dari laki datang. Nak belasan pula orang itu. Kamu mengadi, nyungus serahkan laki. Jaga silaturahim. Singkat hadisnya itu. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Segeralah kita minta maaf agar supaya kita pasti masuk surga. Pengen masuk surga ibu-ibu? Alhamdulillah. Ya, ada syaratnya masuk surga Pak Ustadz. Ya, mati dulu. Iya. Baik ya pemirsa yang dirahmati Allah, nanti kita lanjutkan kembali. Luar biasa tadi penjelasan dari Ustadz. Itulah yang sedang kita hadapi saat ini Pak Ustadz ya. Jadi kita semuanya merasakan. Kita lanjutkan kembali tausiah kita bersama Ustadz Muhammad Syafi'i setelah yang akan lewat berikut ini. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kebersamaan kita dalam acara dakwah keliling TVRI. Dakwah keliling TVRI, insya Allah. Masya Allah, luar biasa ya Pak Ustadz ya. Jadi sekarang kita sebagai hamba Allah ini harus betul-betul menyadari bahwa sesungguhnya hidup yang sementara di bumi ini, di dunia ini adalah mencari kebaikan-kebaikan, amal-amal untuk kita persiapkan nanti baik itu di dalam kubur maupun di akhirat. Karena akan ada lagi kehidupan kata Pak Ustadz tadi ya. Iya betul. Iya, subhanallah, saya jadi takut Pak Ustadz. Soalnya amalnya masih sedikit. Iya. Kalau Pak Ustadz amalnya udah banyak ya Pak Ustadz ya? Sama baik. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun Anda berada, kita lanjutkan materi kita. Setelah itu kita akan masuk pada sesi tanya jawab. Tafadhol Ustadz. Kita sudah 3 ya. Pertama perbaiki sholat. Yang kedua banyak berzikir, istighfar. Sudah 4. Sambung silaturahim yang terputus. Tambah 1 lagi. Jangan banyak berutang. Sekarang ibu-ibu banyak tempat berutang. Ya. Baik-baik yang bibit jasa datang ke rumah ya. Dikusuinya kita. Tahu Bapak Ibu, yang namanya hutang itu harus kita bayar. Tak terbayar di dunia, pasti dibayar di akhirat nanti. Man mata alaihi dirhamun au dinarun kudiya min hasanatih. Barang siapa yang mati, mati belum lagi nih, ngerinya ya. Barang siapa yang mati, nuyuk siapa kan nih?
dia meninggalkan hutang 1 dinar atau 1 dirham, pasti dia bayar. Pakai apa dia bayarnya? Bukan pakai dinar, bukan pakai dirham, bukan pakai duit. Pakai apa? Pakai amal kebaikan. Pakai amal kebaikan. Jadi yang namanya hutang kecil besarnya, awas. Bukan hutang besar baik nak dibayar itu. Berhutang kau sedang bila ni terkenang. Berhutang kau setan di warung bila ni belum terbayar, di akhirat nanti pasti dibayar. Pakai apa bayarnya? Bukan pakai duit, pakai amal kebaikan. Makanya Bapak Ibu, pastikan jangan galak berutang. Kalau ada hutang catat. Kalau dalam ajaran Nabi kita Muhammad SAW, catatan itu letakkan di bawah bantal. Kalau bayi laju terkelap mata dan tidur malam itu, pas mengangkat bantal, nah catatan apa? Bukan wasiat. Kapuknya bukan wasiat. Hutang. Kalau hutang, tahu ahli warisnya, anaknya. Oh, ini harus dibayar. Itu sakingnya. Yang pastinya kita bersyukur. Sekarang kita masih hidup. Kalau masih hidup, kita masih bisa menambah amal perbekalan untuk akhirat. Perbaiki sholat kita, banyak-banyaklah berzikir, sambung silaturahim, banyak istighfar, dan jangan lagi berutang. Ya, terima kasih. Subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang cantik-cantik jelita semuanya, hari ini kita sudah dapat ilmunya ya ibu-ibu ya. Yakin ibu-ibu kita nggak ada hutang semua di sini ya Bu ya? Serius Bu, nggak pakai utang? Oh, Masya Allah, kemarin beli semuanya yang dibeli ini semuanya lunas Pak Ustadz, bayarnya Pak Ustadz. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin, alhamdulillah. Jadi itu salah satu kunci kita untuk bisa punya bekal nanti di akhirat tentunya ibu-ibu. Mulai dari sekarang harus diingat-ingat, ya Pak Ustadz ya. Kalau mau beli motor baru boleh hutang Pak Ustadz? Sebaiknya jangan. Kalau yang sudah terlanjur Pak Ustadz? Cepat lunasi. Pinter Pak Ustadz. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah, kita lanjut pada sesi tanya jawab. Dari sebelah mana dulu Ibu? Sebelah mana Mbak Dia? Yang paling ujung dulu ya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hayati. Kami dari Majelis Taklim Villa Khairun Nisa Bangun Jaya. Yang ingin kami tanyakan di sini Pak Ustaz, kalau tadi Pak Ustaz menerangkan bahwasanya kita sebagai manusia harus membawa bekal untuk menuju akhirat. Ya betul. Yang jadi pertanyaan saya atau jadi pertanyaan kami, mengapa kita sebagai manusia harus menyiapkan bekal itu Ustaz? Demikianlah yang bisa kami tanyakan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Ibu, dari tadi udah dikasih tahu harus ada persiapannya Ibu. Ya. Silakan Pak Ustadz jawabannya. Langsung dijawab. Ibu-ibu aku ulangi ya. Kalau kita nak ke Palembang bawa apa kita? Bawa duit. Mau duit agar sampai ke Palembang harus cukup. Kalau tak cukup, pacak perjalanan kita cuma sampai ke Indralaya, Timbangan, balik. Ngapa? Karena tak cukup duit. Perjalanan kita ini bukan nak ke Palembang, nak ke akhirat. Jauh akhirat tuh, jauh nian. Tak baca main. Makanya semakin jauh perjalanan, semakin banyak bekal yang nak kita bawa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Yang kedua jawabannya suruh Allah nian banyak bekal. Perbekalah kalian itu karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya, alhamdulillah. Ya Ibu Nur Hayati ya, kata Pak Ustadz, fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab.
Apa saya kalau tentang ayat-ayat takwa Pak Ustadz? Populer ya. Udah belajar Pak Ustadz. Ya seperti itu Ibu ya, bismillah pokoknya ya. Semuanya kita sebagai hamba Allah memang harus punya bekal hidup. Supaya nanti kita seperti kata Ustadz tadi, mau ke Palembang gak atik duit, berhenti tengah jalan Ibu macet di tol. Nah apalagi di akhirat ya Pak Ustadz ya. Kita lanjutkan yang mau bertanya berikutnya di sebelah mana? Tangannya ditunjuk sebelah mana Mbak Dia banyak. Yang mana dulu ini? Yang di belakang ya kali. Oh silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Nopi. Kami berasal Apa dari tahu aku? Majelis Taklim Jamaatus Sholihat dari Desa Rengas. Ya. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya kepada saya. Yang ingin kami tanyakan dari kelima kiat-kiat yang sudah Ustadz sampaikan tadi, mungkin ada Ustadz ada lagi mungkin kiat-kiat yang lebih praktis lagi Ustadz, mengingat kami apalagi kami ibu-ibu ini sangat sibuk di tengah-tengah menjalani kesibukan duniawi ini. Kalau kita lihat kesibukan kita duniawi tidak ada pernah berhentinya Ustadz ya. Jadi apakah ada kiat-kiat khusus agar kami mewakili ibu-ibu ini lebih konsisten Ustadz dalam menjalani bekal untuk kematian pada akhirat nanti. Demikian Ustadz pertanyaan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tebak dulu nih Pak Ustadz ya. Ya. Tadi jawabannya itu sekitar tentang bersilaturahmi ya Mbak ya. Kayaknya gitu ya. Karena sekarang udah ada gadget, tidak usah lagi nak silaturahmi ke tempat ibu, ke tempat nenek, cukup dengan WA saja barangkali. Tapi mudah-mudahan jawabannya bukan yang itu Pak Ustadz. Nah untuk jawaban yang pasti kami silakan kepada Ustadz. Terima kasih Saudara Nopi. Saya menangkapnya begini. Bagi ibu-ibu, kita ke akhirat itu kitanya kepengennya masuk surga, ya kan? Iya. Bagi ibu-ibu mudah sekali untuk masuk surga itu. Ya. Apa syaratnya ibu-ibu pengen masuk surga? Wanita mana saja dalam sebuah hadis itu salat khamsaha dia mayang 5 waktu. Wasomat sahroha puasa Ramadan sebulan penuh. Awas ibu-ibu. Nah ini keingatkan puasa Ramadan sebulan penuh. Cuma ibu-ibu galak datang. Yang itu tuh ya. Sehingga puasanya tidak penuh. Kalau kepengen masuk surga, yang tinggal 3 hari 4 hari itu cepatlah bayar sehingga penuh. 30 hari. Ya. Salat 5 waktu. Puasa sebulan penuh. Kemudian wa ata'at zaujaha. Bukan yang ketiganya itu wa hafizat farjaha. Dia menjaga kehormatannya atau tidak selingkuh. Tak mungkin nak selingkuh kamu Alah kepakam kamu. Nauzubillah ya. Tak mungkin sudah. Yang ketiga tak mungkin. Yang keempat wa ata'at zaujaha. Dia taat kepada suaminya. Dakhalatil jannah min ayyibabin sya'at. Dia bisa masuk surga dari pintu mana baik dia galak. Salat 5 waktu. Puasa sebulan penuh, puasa Ramadan sebulan penuh, kemudian menjaga kehormatannya dan taat kepada laki suami. Mungkin yang terakhir ini yang perlu perjuangan dong luar biasa itu ya. Alhamdulillah. Ini Ustadz, ini taat semua nih Ustadz pada pasangan hidupnya. Benar ibu-ibu? Nah. Masya Allah, calon masuk surga kakek. Amin ya rabbal alamin. Baik, kami beri kesempatan berikutnya ibu ya, pakai silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya kami Raudo, mewakili Majelis Taklim Al-Quran Raudatul Jannah Bangun Jaya. Yang kami tanyakan Ustaz mungkin luar tema. Ya silakan. Tapi yang pertama kami tanyakan, bagaimana kalau kita bisa melazimkan atau membiasakan membaca surat Yasin Fadilah
Ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau tidak boleh, Ustaz, apa akibatnya? Satu, Ustazah, tambah lagi ya. Yang kedua, bagaimana misalnya majelis taklim, ya majelis taklim perempuan ini ya, membaca Al-Quran atau membaca sholat di masjid pakai pengeras suara. Bagaimana Ustaz minta solusinya, apa boleh, apa tidak boleh. Kalau boleh ya bagaimana, alhamdulillah. Kalau tidak boleh apa akibatnya. Itu Ustaz yang kami tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rodah, luar biasa pertanyaannya Ibu ya. Ngaji pakai pengeras suara wanita. Suara adalah aura. Dia gitu ya Bu ya. Baik Pak Ustadz, silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Ini jawabannya kalau saya boleh jujur, saya tidak berani menjawabnya. Cuma saya akan mencoba menjawabnya sedikit Bu ya. Mohon maaf kalau ini masalah khilafiyah, ya, masalah khilafiyah dan masalah-masalah yang timbul di masa sekarang ini. Pertama, membaca surah Yasin Fadilah. Cuma saya sarankan kepada kita semuanya, ibu-ibu, bacalah surah Yasin yang biasa itu baik. Bacalah Yasin terus sampai terakhir. Jangan nambah-nambah amalan. Amalkan saja yang sudah jelas benarnya. Sudah jelas perintahnya. Apalagi nak maca kuluhu sungsang. Astagfirullahalazim. Ya. Apa akibatnya? Ya Allah alam bisawab. Saya tidak berani jawab. Apa akibatnya kalau maca itu? Ya. Karena banyak sebagian kita yang mengamalkan itu. Kagilah kena marah pula aku. Ya. Cuma saran saya, kalau nak baca surah Yasin, bacalah surah Yasin yang biasa kita baca. Karena surah Yasin itu adalah qalbul Quran. Hatinya Al-Quran. Bacalah surah Yasin di setiap keadaan, kapanpun, dimanapun. Cuma jangan lupakan surat-surat yang lain. Ini ya. Baca surah Yasin lupa baca surat lain. Kan ada surah Al-Baqarah, ada surat-surat yang lain. Itu. Terima kasih. Kesimpulannya, kita banyak-banyak bersyukur sekarang kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, kita masih bisa memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki sholat. Masih hidup, kita masih pacak nambah perbandaran amal kita melalui zikir. Kita masih hidup, kita bisa minta ampun atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita masih hidup, kita bisa menyambung silaturahim yang sudah pernah terputus. Dan kita masih hidup ini kita bisa melunasi hutang. Masih banyak lagi bekal untuk akhirat, cuma cukup 5 tersebut. Demikian, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Muhammad Hakim untuk tausiahnya pada hari ini, dan mudah-mudahan semua kita yang hadir dalam majelis ini, pemirsa yang dirahmati Allah, terus pemirsa dakwah keliling TVRI bisa mengambil intisari dari apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Mudah-mudahan kita betul-betul mempersiapkan diri kita untuk menghadapi yang namanya yaumil akhir nanti ya Pak Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada seluruh masyarakat yang berada di seputaran Masjid Baitur Rahim Payaraman Timur. Terima kasih banyak, di tempat yang begitu indah dan megah dan mulia ini kita betul-betul mendapatkan pencerahan pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di kesempatan yang lain. Dan saya akhiri dengan sebuah pantun, pergi ke sawah menanam padi, jangan lupa disiram setiap hari. Terima kasih untuk ibu-ibu yang berada di sini. Kapan-kapan insya Allah kita bisa berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Ila liqafi amanillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah.
أيامي رغت أحلامي نورت أيامي روت أحلامي غيرت الخطى والشك للحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 جنبنا في عيني حبيبي الله جنب بينك وبيني حبيبي الله جنبنا في عيني حبيبي الله جنب بينك وبيني حبيبي ونورت أيامي رغت أحلامي غيرت له خطى والشك بالحياة الله 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 يا الله 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 يا الله 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 ربنا ملاك يهدنا يا حبيبنا يا من بعدنا الله جنبنا سوا أمان الهوى يدرك عرونا ودفنا سكن لكن وبنفذ وانت وانا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 بعد كل عمري ده عقبك ندى غيرت لي نفسي كتير انت من وسط الأسرار ملاك الأنوار بدون حياتي دنيتي وانت عمري ده عمري ابتدى